Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto menutup apel Kasatwil tahun 2023. Polres Jember mengamankan seorang residivis pengedar narkoba. Selamat malam pemirsa. Presisi Utama kembali hadir edisi Kamis 2 November 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Lydia Rutin Sulu, inilah Presisi Utama selengkapnya. Polres Jember berhasil mengungkap beberapa kasus narkotika dan obat keras serta berbahaya atau okerbaya. Sebanyak 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Satres Narkoba Polres Jember telah berhasil mengungkap beberapa kasus terkait narkotika dan obat keras serta berbahaya atau okerbaya selama periode bulan Oktober 2023. Sebanyak 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini berasal dari 7 laporan polisi yang diterima oleh Polres Jember dengan 7 tempat kejadian perkara yang berhasil diungkap. Adapun modus operandi dari para tersangka ini adalah sebagai mata pencarian utama, dengan perolehan narkotika berasal dari luar wilayah Jember, sedangkan okerbaya didapatkan dari wilayah Jember itu sendiri. Sasaran dari para tersangka ini adalah orang-orang terdekat para tersangka yang sudah pernah atau terbiasa menggunakan psikotropika. Dari 13 orang ini, rekan-rekan bisa saya sampaikan juga bahwa ada 4 residivis. 3 diantaranya adalah residivis narkotika, ada yang sudah 3 kali kita tangkap, dan ada yang 1 orang menjalankan 10 tahun penjara, baru keluar 1 tahun yang lalu, sekarang memulai lagi. Kemudian yang 1 residivis pembunuhan yang sekarang melakukan transaksional okerbaya. Dalam pengungkapan tersebut, Polres Jember juga telah berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Sebanyak 10,44 gram narkotika jenis sabu didapat dari 11 tersangka dan 1080 butir obat keras dan berbahaya jenis dextro yang didapatkan dari 2 tersangka. Atas perbuatannya, 11 tersangka pengedar narkotika jenis sabu dikenakan pasal 114 ayat 1 dan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun penjara atau seumur hidup, serta denda minimal 1 miliar rupiah dan maksimal 10 miliar rupiah. Sedangkan 2 tersangka lainnya terjerat pasal 435 dan pasal 436 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun penjara dengan denda minimal 5 miliar rupiah. Tim Humas Polres Jember melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan pihaknya akan mengevakuasi warga negara Indonesia di Gaza secara bertahap. Menurut Marsudi, evakuasi bertahap tersebut dilakukan karena perkembangan situasi yang dinamis di lapangan. Hal ini disampaikan saat konferensi pers di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat pada Rabu 1 November. Dini hari, kita terus lakukan kontak di lapangan untuk mencoba melakukan evakuasi. Tentunya informasi ini kita sampaikan setelah kita melakukan kontak dengan banyak sekali pihak. Kemungkinan evakuasi akan dapat dilakukan hari ini. Teman-teman, saya ingin garis bawahi kata kemungkinan karena sekali lagi situasi tidak pernah kita dapat duga. Nah, untuk mempersiapkan kemungkinan evakuasi, maka
kita sudah gerakkan tim kita dari Kairo menuju Rafah. Karena sekali lagi, satu-satunya pintu keluar yang tersedia adalah Rafah. Sehingga kita sudah gerakan tim Kairo menuju Rafah. Saya terus ikuti secara langsung berkomunikasi dengan tim yang berjalan dari Kairo ke Rafah. Jadi pada saat mereka mengalami atau harus berhenti mengalami pemeriksaan berkali-kali, antriannya sedemikian panjang, saya ikutin semuanya dan saya juga ingin memberikan support semangat kepada teman-teman yang berjalan dari Kairo ke Rafah. Nah, setelah melalui pemeriksaan yang berlapis, tim kita dari Kairo sudah tiba di Rafah. Tadi saya cek betul pukul 15.53 waktu Indonesia Barat. Jadi Ibu Bapak bisa bayangkan bahwa tim sudah ada di pintu Rafah di bagian Mesir. Sekarang kita tinggal melihat apa yang akan terjadi di bagian Gaza. Nah, untuk itu tadi beberapa kali saya sudah sampaikan bahwa saya melakukan komunikasi dengan semua pihak yang memiliki aset di Gaza. Dan diperoleh informasi kemungkinan pergerakan evakuasi warga negara asing termasuk WNI melalui pintu Rafah kemungkinan, sekali lagi teman-teman, kemungkinan akan dapat segera dilakukan. Kemudian kita mendapatkan informasi yang lebih detail lagi bahwa pergerakan kemungkinan besar tidak akan dapat dilakukan secara sekaligus, tetapi bertahap dan dengan mengutamakan keselamatan. Sekali lagi, dengan mengutamakan keselamatan. Jadi betul-betul situasi sangat dinamis, tetapi yang kita perlu pastikan adalah kalau toh ada perjalanan, maka perjalanan itu sudah mendapatkan jaminan keamanan dari semua pihak sehingga evakuasi dapat dilakukan dengan selamat. Dan Ibu Bapak, teman-teman, kita berdoa agar evakuasi dapat segera dilakukan dengan selamat. Teman-teman. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Utama segera kembali.